Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik yang terhormat Bapak Rafiq Julkarnain MPD, di sini kami izin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami di mana untuk metode penelitian pendidikan matematika. Maaf, saya ulangi. Di sini kami akan mempresentasikan metode penelitian pendidikan matematika, yakni analisis jurnal nasional atau internasional dengan metode fenomenologi, grounded teori, etno matematika, dan studi kasus. Di sini izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Budi Patricia dengan NPM 2010 dan 310506991. Lalu selanjutnya ada saya sendiri, Ridwan, dengan NPM 2010 631050029. Yang ketiga ada Wiwin dengan NPM 201063105001. Dan yang terakhir ada Yasnifa Agnes Wijaya dengan NPM 20106310502120. Baik, yang pertama di sini ada analisis jurnal nasional fenomenologi, akan dijelaskan oleh rekan saya, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Yasnifa ingin menjelaskan tentang jurnal analisis jurnal penelitian fenomenologi. Yang pertama, di sini saya menemukan satu jurnal dengan judul yaitu Analisis Kesalahan Siswa SMP dalam Menyelesaikan Soal Pemahaman Konsep Berdasarkan Tahap Kastolan. Lalu dengan jurnalnya Pendidikan Matematika Raffesia, jenis penelitiannya yaitu penelitian fenomenologi, volume 6, nomor 1, tahun 2021, dengan penulisnya yaitu Iqbal Zikril Hakim, Ramlan, dan Alpa Galih Adira Kasiwi. Lalu setelah saya membaca jurnalnya, saya mengetahui bahwa rumusan masalahnya yaitu mengetahui kesalahan dan faktor penyebab kesalahan siswa pada tahapan kastolan dalam menyelesaikan soal pemahaman konsep yang dialami oleh siswa SMP kelas 8. Lalu saya menemukan pada jurnalnya mengapa penulis memilih metode penelitian fenomenologi. Itu adalah dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam metode penelitian fenomenologi karena permasalahan yang akan dibahas harus dengan melakukan studi mendalam terhadap suatu fenomena dengan mendeskripsikan secara terperinci dan jelas, serta memperoleh data yang bersifat deskriptif dan juga dapat mendeskripsikan data dengan kata-kata dan bahasa yang dikumpulkan dengan wawancara, catatan lapangan, atau observasi, serta deskripsi kualitatif. Ini berupa suatu gambaran secara menyeluruh mengenai situasi, gambar, perilaku, kata-kata lisan, dan sebagainya dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Lalu pada jurnal ini saya menemukan teknik yang digunakannya yaitu untuk teknik penentuan subjek. Penelitian ini dilakukan secara purposif, yaitu pengambilan sumber data dengan pertimbangan tentu berdasarkan jenis kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Pertimbangan pengambilan subjek dapat pada penelitian ini berdasarkan pada skor tes. Lalu tes yang digunakan ini merupakan tes tulis dengan 7 soal yang berbentuk uraian. Tes ini digunakan untuk melihat kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Hasil tes ini selanjutnya akan dianalisis untuk mengetahui jenis-jenis kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Sebelum instrumen tes digunakan, perlu evaluasi terlebih dahulu untuk melihat seberapa baik dan layak instrumen tes tersebut digunakan untuk penelitian.
Lalu instrumen tes uraian tersebut uji validasi dengan hasil 2 soal tervalidasi baik dan 5 soal tervalidasi sangat baik. Reliabilitas pada instrumen ini dengan interpretasi sangat baik pada koefisien korelasi yaitu 0,83. Daya pembeda pada instrumen ini 1 soal mempunyai daya pembeda jelek, 3 soal mempunyai daya pembeda cukup, dan 3 soal mempunyai daya pembeda baik. Dan indeks kesukaran pada instrumen ini 2 soal berinterpretasi mudah, 4 soal berinterpretasi sedang, dan 1 soal berinterpretasi sukar. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, tes tulis 7 soal dalam waktu 2 kali 40 menit, wawancara dengan siswa 1 kali, dan dokumentasi serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlaku secara terus-menerus sampai tuntas hingga datanya sudah jenuh. Lalu untuk simpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadi kesalahan konseptual, kesalahan prosedural, dan kesalahan teknik operasional. Pada kesalahan konseptual, beberapa siswa mengalami kesalahan dalam memahami konsep dari maksud soal, sehingga terjadilah kesalahan pada siswa dalam menjawab pertanyaan yang disajikan. Pada kesalahan prosedural, beberapa siswa menjawab soal dengan tidak sesuai langkah-langkahnya. Dalam menyelesaikan soal, pada kesalahan teknik operasional, seringkali siswa mengalami kesalahan dan dalam menghitung nilai dari suatu penyelesaian soal bangun datar. Adapun faktor-faktor penyebab yang terjadi pada kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal pemahaman konsep berdasarkan tahapan Castolan ini adalah kesalahan konseptual disebabkan oleh faktor pertama yaitu siswa tidak memahami maksud dari soal, kedua siswa terbiasa dengan konsep penyebutan bangun datar yang salah, yang ketiga siswa tidak paham dalam menyebutkan contoh dari bangun datar, yang keempat siswa kurang paham dalam konsep bangun. Lalu faktor penyebab kesalahan prosedural diantaranya yaitu siswa tidak sesuai langkah-langkahnya dalam menyelesaikan soal, siswa kurang berlatih dalam mengerjakan soal. Lalu untuk faktor penyebab kesalahan teknik operasional yaitu siswa kurang teliti dalam menjawab soal dan siswa tidak mengecek kembali hasil pekerjaannya. Lalu pada jurnal ini setelah saya mempelajari dan mencari tentang bagaimana langkah-langkah untuk penelitian fenomena ini, ya setelah saya baca juga jurnal ini, pada jurnal ini bisa dipastikan peneliti bahwa rumusan massa yang dibuat relevan untuk diteliti menggunakan pendekatan fenomenologis. Lalu dalam menyusun massa penelitian, peneliti menangkap fenomena untuk dipertanyakan maknanya bagi sekelompok individu yang mengalaminya. Lalu yang ketiga, peneliti sebagai manusia harus sejauh mungkin meninggalkan pengalaman pribadinya terkait dengan fokus penelitiannya. Lalu yang keempat, data fenomenologis berupa narasi deskriptif yang dikumpulkan dari cerita individu yang mengalami suatu fenomena yang diteliti. Lalu yang kelima yaitu proses analisis data, pada prinsipnya mirip dengan analisis kualitatif lainnya, yaitu data ditranskrip. Lalu dengan merujuk pada rumusan masalah, penelitian melakukan coding, clustering, labeling secara tematik, dan melakukan interpretasi. Lalu yang terakhir, masing-masing tema yang muncul dalam proses analisis mengandung narasi verbatim. Mungkin segitu analisis yang saya lakukan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Yasnipa. Selanjutnya boleh next dulu. Nah, di sini ada analisis jurnal teori dari pendekatan grounded theory akan dijelaskan oleh Putri. Kepada Putri dipersilakan.
Terima kasih kepada moderator. Analisis kedua tentang jurnal nasional ini berdasarkan metode grounded theory. Bisa di next. Di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Kemampuan Koneksi Matematis Berdasarkan Minat Belajar Siswa. Ini dari jurnal for Research in Mathematics Learning atau JURING. Jenis penelitiannya ini penelitian grounded theory, volume 3 nomor 3 tahun 2020 dengan penulis M. Fikri Hamdani dan Erdawati Nurdin. Nah, alasan peneliti menggunakan metode grounded theory ini karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini ialah mendeskripsikan kemampuan koneksi matematis siswa ditinjau dari minat belajar, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bogdan dan Taylor dalam Meleong 2018, bahwa penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif dari orang, sikap, ataupun peristiwa yang diamati. Desain yang digunakan adalah grounded theory. Creswell et al. Tahun 2007 menyebutkan bahwa penelitian grounded theory bertujuan untuk menemukan atau menghasilkan suatu teori. Teori merupakan suatu hubungan variabel-variabel yang masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini juga menurut Staurus dan Corbin 2017. Proses penelitian ini bersifat verifikasi dari teori yang telah ada, bukan menemukan teori baru. Dalam penelitian ini, teori yang dimaksudkan ialah hubungan antara kemampuan koneksi matematis dengan minat belajar siswa. Menurut Merriam 2002, desain penelitian grounded theory lebih menekankan pada penemuan dengan deskripsi dan verifikasi. Nah, karena salah satu dari ciri untuk metode grounded theory ini adalah dengan adanya fenomena yang ada, maka dalam penelitian ini, peneliti mengambil fenomena, yakni prestasi belajar matematika siswa Indonesia tergolong masih rendah. Hasil survei internasional yang dilakukan oleh PISA atau Program for International Student Assessment memperlihatkan bahwa prestasi matematika siswa Indonesia masih di bawah rata-rata dunia. Hasil survei PISA 2018 menjabarkan bahwa sekitar 28% siswa Indonesia hanya mampu mencapai level 2, yaitu menafsirkan dan mengenali situasi dengan konteks sederhana yang memerlukan kesimpulan langsung. Hanya 1% siswa Indonesia yang mampu mencapai level siswa pada level ini sudah mampu memodelkan situasi matematis yang kompleks, membandingkan dan mengevaluasi strategi pemecahan masalah yang sesuai. Ini menurut OECD 2019. Nah, hal ini juga terjadi di MTSN 3 Kampar, yakni rata-rata hasil UN materi geometri dan pengukuran adalah 32,54. Ini menurut Puspendik 2019. Rata-rata hasil UN siswa mengenai soal menghitung volume dan luas bangun ruang sisi datar masing-masing adalah 25,64 dan 21,79. Nah, tahapan-tahapan pada metode grounded itu yang pertama ada tahapan perumusan masalah. Nah, berdasarkan analisis yang sudah saya lakukan pada jurnal ini, untuk tahapan perumusan masalahnya, penelitian ini akan menganalisis apakah minat siswa juga memberikan andil terhadap kemampuan koneksi siswa. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan koneksi matematis ditinjau dari minat belajar siswa pada materi kubus dan balok. Yang kedua, tahapan pada metode grounded theory itu penggunaan kajian teoritis. Nah, pada jurnal ini, proses penelitiannya ini lebih bersifat verifikasi dari teori yang telah ada, bukan menemukan teori baru. Dalam penelitian ini, teori yang dimaksudkan ialah hubungan antara kemampuan koneksi matematis dengan minat belajar siswa. Jadi next. Nah, yang tahapan yang ketiga yakni pengumpulan data dan penyampaian. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik angket, tes, dan wawancara. Data kemampuan koneksi matematis siswa diperoleh dari hasil tes, angket digunakan untuk memperoleh data minat belajar siswa, dan wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang lebih mendalam dari hasil tes dan angket. Selanjutnya ada tahap analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data menurut Strauss dan Corbin dalam MZ 2010, yakni pengodean terbuka atau open coding, terus pengodean brute force atau actual coding, dan pengodean selektif atau selective coding.
Tahap yang kelima dari metode grounded theory, yakni penyimpulan. Berdasarkan analisis jurnalnya ini disimpulkan bahwa dapat dikatakan minat belajar memiliki pengaruh positif terhadap kemampuan koneksi matematis. Dari analisis data dapat dilihat bahwa siswa dengan minat tinggi mampu menyelesaikan permasalahan yang diberikan dengan lancar. Yang kedua, dilihat dari hasil angket, diketahui siswa dengan minat rendah tidak menyukai soal berbentuk cerita. Mereka lebih memilih menyelesaikan soal yang sederhana dan tidak berusaha menyelesaikan soal yang dianggap rumit. Nah, konstruksi pengetahuan yang dibangun peneliti berdasarkan jurnal ini dapat dikatakan bahwa minat berpengaruh terhadap kemampuan koneksi matematis siswa. Dengan demikian, untuk memfasilitasi kemampuan koneksi matematis siswa, guru dapat menggunakan minat belajar siswa sebagai jembatan penghubung. Guru hendaknya meningkatkan minat belajar siswa agar siswa memiliki keinginan dan motivasi untuk mempelajari dan memahami berbagai konsep matematika. Guru dapat meningkatkan minat belajar siswa melalui berbagai cara, misalnya menggunakan strategi pembelajaran, media, dan permainan yang menarik. Guru dapat menerapkan strategi pembelajaran yang menggunakan konteks sosial dan budaya di sekitar siswa. Yang terakhir, siswa perlu dibiasakan dengan soal-soal yang berhubungan dengan kehidupan nyata yang lebih kompleks, tidak hanya ketika tes, tetapi juga saat proses pembelajaran. Cara ini dapat membantu siswa untuk meningkatkan wawasan sehingga pengetahuan mereka lebih berkembang. Mungkin sekian analisis jurnal menurut grounded theory. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Putri atas paparannya. Selanjutnya di sini yang ketiga ada analisis jurnal nasional dari Etnomatematika, akan dijelaskan oleh Wewin. Kepada Wewin, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis jurnal nasional Etnomatematika. Nah, untuk jurnal yang saya pilih sendiri itu ada eksplorasi konsep matematika pada bangunan Menara Siger Lampung. Jurnal yang saya ambil yaitu ada di Journal of Mathematics Education dengan jenis penelitian etnomatematika dengan volume 7 nomor 1 pada tahun 2021 dengan penulis Pika Merliza. Nah, langsung saja ya ke masalah yang saya ambil dari latar belakang jurnal tersebut, yaitu etnomatematika dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan nilai-nilai budaya, tradisi, simbol, mitos yang ada dalam suatu masyarakat. Pengkaitan nilai budaya dan konsep matematika sekolah membuat matematika menjadi bermakna. Nah, ini ada menurut Rosa dan Oray pada tahun 2011. Selanjutnya, Lampung adalah provinsi di ujung selatan Pulau Sumatera, Indonesia. Lampung merupakan provinsi dengan keragaman budaya yang beragam. Suku asli Lampung terbagi jadi dua, yakni ada suku Papadun dan suku Saibatain. Ini ada menurut Susaina et al. Pada tahun 2019. Penggunaan budaya pada kelas matematika sangat bermanfaat. Nah, pendekatan yang dapat dilakukan guru dalam kelas matematika yakni memfasilitasi peserta didik dengan permasalahan realistis dan kontekstual yang berbasis nilai-nilai budaya setempat. Ada menurut Grafemeiser pada tahun 1994. Menyatakan pendidikan dapat menggunakan permasalahan yang ada di sekitar. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bangunan bernilai budaya di Provinsi Lampung, yakni Menara Siger yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar matematika sekolah. Nah, langsung saja ke konstruksi pengetahuan. Di sini saya mengambil berdasarkan hasil pengamatan langsung, penggalian informasi terhadap informan, serta studi literatur diperoleh data terkait konsep-konsep matematika pada bangunan Menara Siger Lampung yang dideskripsikan sebagai berikut.
Menara Siger ini dibangun dengan menonjolkan ciri khas topi adat Lampung, yakni sering disebut dengan Siger. Siger ini merupakan ikon Provinsi Lampung yang saat ini beberapa bangunan di Provinsi Lampung menggunakan simbol kebanggaan masyarakat Lampung ini, yaitu salah satunya di Menara Siger tersebut, yang terletak di atas bukit bagian barat Pelabuhan Bangkauni. Menara ini dikenal dengan Menara 0 km Siger. Menara Siger ini merupakan bangunan yang tergolong baru yang diresmikan pada tahun 2008 dan menjadi ikon pariwisata Provinsi Lampung. Menara Siger menjadi terkenal karena letaknya di titik 0 ujung selatan Pulau Sumatera. Jika masyarakat ini memasuki Pulau Sumatera, maka dengan menggunakan kapal laut, mereka menggunakan kapal laut, maka bangunan ini menjadi pertanda ketika sudah berada di pintu gerbang Pulau Sumatera bagian selatan. Nah, sebagai bangunan budaya, ternyata Menara Siger terintegrasi dengan berbagai konsep matematika sekolah, di antaranya ada dasar bilangan, simetri lipat, bangun 2 dimensi, bangun 3 dimensi, dan yang dirincikan sebagai berikut. Nah, yang pertama ada payung 3 warna, yaitu ada warna putih, kuning, dan merah, dan juga ada 7 lekukan pada Siger adat Saibatin. Untuk gambarnya nanti. Nah, untuk gambarnya ada di sini. Nah, selanjutnya ada konsep 1/2 dan 3/4 lingkaran. Ada yang kedua konsep persegi panjang. Konsep persegi panjang ini di gambar itu dapat dilihat itu di jendela-jendela menaranya tersebut itu berbentuk konsep persegi panjang. Nah, selanjutnya ada konsep segitiga. Konsep segitiga itu ini variasi dari lantainya berbentuk segitiga. Nah, selanjutnya ada konsep sembarang. Nah, untuk sembarang bangun itu yang warna merah itu seperti api-api yang di atas itu. Nah, pada Menara Siger terdapat konsep bangun datar. Terdapat konsep 1/2, 1/4 lingkaran, dan persegi panjang pada fisik bangunan. Konsep segitiga pada hiasan di menara dan lantai bangunan, serta konsep kesembarangan bangun pada bentuk dasar Siger. Menara Siger dibangun dengan teknik verosement dengan menggunakan teknik merupakan pengembangan tim arsitek Menara Siger dengan menggunakan jaring kawat menyerupai jaring laba-laba. Maka pada bagian lambing Menara Siger, tim proyek mengerjakan dengan detail bagian per bagiannya. Nah, secara manual menggunakan tangan, bukan dengan sistem cor. Dengan begitu diharapkan bangunan Menara Siger dapat tetap bertahap terhadap guncangan dan terpaan angin laut. Berdasarkan pengumpulan data, didapati bahwa bangunan Menara Siger Lampung mengandung konsep-konsep matematika di dalamnya. Unsur matematika tersebut diantaranya ada bilangan, bangun datar, bangun ruang, serta simetri lipat. Nah, beberapa konsep matematika ini dapat dijadikan contoh konseptual yang dapat digunakan sebagai alternatif pembelajaran matematika sekolah. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian etnomatematika lain yang menyatakan bahwa unsur budaya adalah suatu punten bisa kembali lagi ya sini Pak. Oke, terima kasih Pak. Nah, jadi untuk temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian etnomatematika lain yang menyatakan bahwa unsur budaya suatu daerah terintegrasi dengan konsep matematika. Mungkin itu saja hasil analisis dari jurnal yang saya ambil. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Win atas pemaparannya. Dan selanjutnya yang terakhir, di sini ada analisis jurnal nasional dengan pendekatan studi kasus yang akan dijelaskan oleh saya sendiri.
Untuk judulnya sendiri, saya mengambil judul jurnalnya sendiri itu studi kasus lulusan belajar ketika pada remaja dari jurnal psikologi, dengan jenis penelitiannya itu penulisan kolektif dengan studi kasus volume 11 pada tahun 2015 dengan penulis Dewi Handayani Harahap dan Rikanatus Sarifah. Nah, di sini yang pertama sendiri kita meneliti, menganalisis bagian metode penelitiannya sendiri. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode kualitatif dengan metode pendekatan studi kasus atau case study. Nah, subjek meneliti dibagi menjadi dua, yaitu tergantung dari persepsinya terhadap matematika. Yang pertama, siswa yang pertama itu bernama inisial SS, adalah siswa yang tidak menyukai pelajaran matematika dan memiliki perspektif negatif terhadap guru pembelajaran tersebut. Lalu yang kedua, ada siswa yang berinisial AMH, yang menyukai pembelajaran matematika dan memiliki persepsi positif terhadap guru pelajaran tersebut, Nah, alasan dari subjek ini adalah agar penulis dapat mengetahui persepsi siswa dan kaitannya dengan hasil belajarnya. Oke, lanjut ke metode pengumpulan data, di mana untuk metode pengumpulan data sendiri itu yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan wawancara terhadap kedua subjek yang telah disebutkan sebelumnya. Berdasarkan aspek-aspek yang terdapat dalam skala minat belajar, aspek-aspeknya diantaranya disajikan dalam tabel berikut. Untuk aspek yang pertama rasa ingin tahu atau keinginan siswa untuk lebih mengenai matematika. Nah, butir-butir pertanyaan yang diajukan kepada siswa tersebut itu, apakah manfaat mempelajari matematika dalam kehidupan sehari-hari? Yang kedua, ada apa yang kamu lakukan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pembelajaran matematika? Untuk aspek yang kedua itu terbuka terhadap pemahaman siswa bisa menerima hal-hal baru tentang matematika. Sedangkan untuk butir pertanyaannya itu, apakah kau tahu pelajaran matematik yang dilakukan melalui televisi? Yang ketiga, dorongan mencari sensasi atau keberanian mengambil risiko secara fisik dan sosial untuk mengetahui matematika. Untuk saya sendiri itu, pernahkah kau belajar tentang hal-hal seperti kilogram, ons, langsung di pasar? Bisa jelaskan. Yang keempat, di sini aspek diambil yaitu kecenderungan bosan, atau di sini kemampuan siswa dalam mengatasi rasa bosan. Untuk yang soal sendiri itu, pernahkah kau bosan dengan pelajaran matematika? Dengan terakhir, ada keluasan minat, di mana menulis sendiri itu yaitu kemampuan siswa untuk mempelajari materi-materi lain yang berhubungan dengan matematika. Nah, untuk butir-butir pertanyaannya sendiri, selain matematika, apakah kau juga memahami fisika dan kimia? Bisa dijelaskan. Dari metode pengumpulan data, di mana untuk dalam hal ini, sesuai dengan 3 prinsip yang menggunakan data dalam studi kasus, yaitu yang pertama itu menggunakan metode regulasi, seperti wawancara, observasi, dan dokumen. Nah, kelengkapan penulis di lapangan kurang didukung dari hasil penelitian tersebut sendiri, itu kelengkapan informasi di lapangan kurang didukung oleh pencarian beberapa dokumen penting yang berhubungan dengan keadaan atau penelitian. Jadi metode menggunakan metode triangulasi itu yang dipakai sendiri itu melalui wawancara dan observasi. Sedangkan untuk penguat dari pernyataan tersebut itu tidak adanya dokumen yang terkait dari pembahasan tersebut. Selanjutnya untuk kedua itu menciptakan suatu basis data studi kasus. Nah, dalam hal ini peneliti mengungkapkan basis data yang dibentuk rekapan hasil wawancara dari sumber yang diambil. Maksud dari sini itu para peneliti melakukan pencatatan terhadap hasil observasinya agar menciptakan suatu basis data hasil dari studi kasus. Yang ketiga ini menciptakan rantai antar dua. Maksud dari menciptakan rantai antar dua sendiri itu peneliti menciptakan rantai atau ikatan yang didapat dari hasil wawancara, sehingga dapat digunakan oleh skenario oleh pembaca maupun peneliti lain, atau juga bisa kita sebut dengan peneliti tersebut bisa digunakan sebagai acuan untuk peneliti yang lainnya. Lalu di sini ada analisis informasinya, di mana untuk setelah peneliti turun ke lapangan untuk melakukan pengumpulan informasi, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menganalisis data. Cara menganalisis data yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini, yaitu dengan menghubungkan hasil informasi yang didapat langsung oleh sumber dan membandingkan hasil jawaban tersebut dari siswa yang tidak menyukai matematika dan siswa yang menyukai matematika yang kemudian dimuat dalam satu paragraf. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan lanjutkan di mana untuk selanjutnya di sini ada verifikasi data. Ada beberapa langkah untuk menilai tingkat kepercayaan informasi pada sebuah penelitian kualitatif dalam penelitian pada tahun 1996, yaitu pertama ada kredibilitas atau derajat kepercayaan.
Nah, dari penelitian ini beberapa cara yang dilakukan agar hasil penelitian dapat dipercaya, yaitu seperti triangulisasi yang telah dijelaskan oleh sebelumnya. Nah, dalam ini, peneliti melakukan semua triangulasi yang diterapkan. Contohnya ada transferabilitas atau daya transfer, di mana nilai transfer ini dapat berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat diaplikasikan dalam situasi-situasi lain. Nah, dalam hal ini, peneliti mengingatkan penelitiannya dalam psikologi remaja terhadap permasalahan pelajarannya terhadap matematika. Yang ketiga ada defensibilitas atau daya konsistensi, yaitu teknik utama dalam menyelesaikan data ini yaitu dengan audit eksternal, yaitu mengajak konsultan atau editor dalam memahami metode penelitian kutip untuk memeriksa hasil proses penelitian. Dalam hal ini tidak mungkin peneliti melakukan hal itu dikarenakan subjek yang diteliti mungkin belum paham terhadap permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Dan yang terakhir ada konfirmabilitas atau daya kenetralan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus berusaha untuk memperkecil faktor subjektivitas. Komparabilitas dapat dicapai dengan melakukan pengecekan dan penelusuran secara menyeluruh tentang penilaian itu kembali. Setelah verifikasi data yang tadi, sebenarnya lanjut kita ke tujuan penelitian. Di mana tujuan dari studi kasus ini adalah ingin mengetahui hambatan-hambatan remaja dalam memahami pelajaran matematika. Nah, dalam penelitian ini, hambatan siswa dalam pelajaran matematika dilihat dari subjek yang menyukai matematika dan yang tidak menyukai matematika, dan dari pandangan tersebut dapat diketahui alasan dari subjek mengenai perihal hambatan dalam pembelajaran matematika. Yang tadi di sini ada manfaat penelitian, dan hal ini terdapat manfaat yang dapat dari penelitian tersebut. Di antara yang pertama itu memberikan ilmu pengetahuan mengenai hambatan remaja dalam pembelajaran matematika pada pembaca terlebih untuk pendidik. Kedua itu mengetahui solusi apa yang akan digunakan untuk membuat siswa lebih menyukai matematika. Yang ketiga ada mengetahui persepsi remaja dalam pelajaran matematika yang menurutnya rumit. Dan yang terakhir ada menjadikan bahan sumber untuk penelitian nantinya. Nah, mungkin itu saja pemaparan dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.